Pemirsa, kita kembali lanjutkan diskusi kita. Pak Ikrar, ini sebenarnya kan bagian dari proses pembelajaran politik bangsa. Tapi sebenarnya yang dapat pelajaran itu penonton atau rakyat. Elitnya sendiri kayaknya nggak pernah belajar politik. Apa yang bisa Anda petik dari persoalan P3 ini? Ya, jadi gini ya, ini P3 ini kan kalau kita lihat dari usia dari tahun 73 ya, ini udah berapa tuh? 51 tahun ya. 51 tahun kan bukan usia yang 41 tahun bukan usia yang masih muda ya. Betul. Dan kemudian kita juga tahu bahwa kita berharap di era reformasi yang masuk ke tahun ke-17 ya, kita harapkan bahwa pelembagaan di partai politik itu sudah makin baik ya. Yang saya maksud pelembagaan itu di mana misalnya proses pemilihan pimpinan partai itu berjalan dengan baik, kemudian juga dari sisi keuangan juga semakin baik, kemudian juga dari sisi akuntabilitas dari pimpinan itu juga semakin baik, dan terakhir tapi penting juga ya, itu adalah persoalan independensi di dalam penentuan siapa menjadi pimpinan, dan kemudian juga penentuan kemana arah politiknya P3 itu sendiri ya. Nah, kalau bicara tentang koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat sendiri, nah itu yang kalau kita perhatikan ya, sebetulnya kalau dilihat dari sisi itu, dari sisi koalisi Indonesia Hebat kan tidak ada pimpinan-pimpinan partai yang hadir di dalam Muktamar Surabaya. Kenapa demikian? Karena kelihatannya koalisi Indonesia Hebat tidak mau intervensi dalam urusan P3 ya, makanya Pak Jokowi tidak hadir, Pak Yusuf Kala tidak hadir. Tapi kalau kita perhatikan dari sisi koalisi Merah Putih ya, kelihatannya cukup jelas ya. Saya beri lihat itu bukan bagian dari lobby-lobby politik. Ya, buat saya itu bagian dari dukungan moral buat Surya Dharma Ali pada saat itu. Ya, emangnya cuma dukungan moral yang dibutuhkan Pak Ikrar? Artinya kan dukungan logistik lain juga mempengaruhi. Bukan mustahil, karena biar bagaimanapun ini adalah bagian dari pertarungan untuk memperebutkan satu. Jadi kalau kita lihat ya, P3 itu ibarat gadis cantik yang diperebutkan. Kenapa demikian? Karena P3 menjadi penentu atas segala, boleh dikatakan ya, keputusan ada di DPR. Kenapa demikian? Karena secara kebetulan baik melalui Undang-Undang MD3 atau melalui Tatip ya, itu udah dipatok separuh plus satu ya. Dan separuh plus satunya itu sekarang tidak lagi apa namanya itu menang yang namanya koalisi Merah Putih ya. Kenapa mereka tadinya kan 6 partai, sekarang kan tinggal 5 partai gara-gara P3 ke KIH ya, dan sekarang 5-5. Nah, makanya kemarin kan mereka berupaya untuk menggunakan sempalan P3 untuk kemudian menjadikan itu sah untuk membuat apa namanya itu alat-alat kelengkapan dewan itu ya. Dan itu yang kemudian kita tahu P3 cuma gigit jari aja, termasuk mereka yang menjadi pendukung Surya Dharma Ali. Kenapa demikian? Karena tahu juga tidak dapat apa-apa juga. Iya, kalau akhirnya tidak dapat apa-apa juga, tapi pertarungan yang sesungguhnya antar koalisi kalau kita lihat memperebutkan P3 kan baru dimulai sekarang. Faktor penentunya apa nanti kira-kira? Apakah ada di ranah parlemen ya, atau di luar itu kita masuk ke ranah hukum lewat PT UN misalnya? Terserah P3 mau masukkan itu ke PT UN juga bisa ya, tapi lagi-lagi seperti yang tadi saya katakan ya, harusnya pelembagaan di partai itu yang semakin penting. Dan karena itu menurut saya, emang nggak ada mekanismenya, kan sudah diatur dalam ADART seharusnya kan? Ya, itu kan lagi-lagi sekarang tinggal tergantung pada Mbah Maimun ya untuk menentukan siapa di antara dua kubu itu yang sah menurut beliau ya. Dan kemudian kita juga tahu bahwa di P3 sendiri sebenarnya sudah ada lembaga yang menangani masalah itu ya, dan itu yang dimiliki PKB, cuma dia belum menjadi mahkamah di P3. Sementara kalau di PKB kan mereka punya mahkamah itu. Yang kita harapkan mahkamah itu benar-benar tidak memihak. Cuma kalau kita perhatikan di dalam kasus anggota P3, mahkamahnya ini sendiri kan juga itu harus kelihatannya memihak gitu. Memihak ke kubunya SDA, dan bukan karena faktor-faktor apa, tapi cuma gara-gara tidak menyukai Jokowi dan sebagainya. Ini yang menjadi satu hal yang susah juga gitu kan. Ini harus kita konfrontir ke Pak Nur Raufik. Pak Nur Raufik, gimana komentar Anda, Pak? Kondisinya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ikrar. Jadi memang di dalam penyelesaian internal itu seharusnya pihak Mahkamah Partai itu betul-betul punya wibawa dan melakukan treatment-treatment yang fair. Nah, di sini terlihat bahwa ketika terjadi putusan selah tanggal 24 September atas ajuan dari beberapa pihak, di situ jelas sekali bahwa keputusan selah itu menghendaki islah
Nah, keputusan selah tersebut langsung direspon oleh kedua belah pihak. Pak Emron Pangkapi dan Pak Romi langsung menyatakan siap untuk melakukan islah. Ya. Pihak Pak Surya Dharma Ali di beberapa media mengatakan tidak bersedia untuk itu. Namun demikian, karena Mahkamah Partai tidak melakukan tindakan-tindakan apapun sampai dengan bulan Oktober awal. Maka ketika ada pertemuan-pertemuan lanjutan yang mana pihak Pak Emron dan Pak Romi sudah bersedia untuk islah, kemudian masih dipanggil lagi, masih mengatakan bersedia islah, tolong diberikan keputusan secepatnya. Jadi sebenarnya Pak Nurrafiq, gayung islah tidak bersambut? Tidak bersambut, tapi dibiarkan saja oleh Mahkamah Partai, sehingga pada tanggal 10 Oktober, pihak Emron Pangkapi dan Romi memutuskan untuk melakukan muktamar di Surabaya. Besoknya mereka reaksi, ya, mereka bereaksi, memberikan satu keputusan islah dan muktamar akan dilakukan oleh Majelis Syariah sama Mahkamah Partai. Oke. Nah, Baik. di sini yang terjadi melebihi kewenangan Mahkamah Partai itu adalah yang menyelesaikan persoalan perselisihan kepengurusan, bukan dia akan menentukan muktamar. Mahkamah Partai dibentuk karena muktamar. Muktamar itu yang paling tinggi, gitu. Jadi ini sudah ultra petitah yang dilakukan oleh Mahkamah Partai. Dan yang paling menarik pada tanggal 15 ketika Mbah Maimun datang ke Jakarta dari pulang haji, dan tanggal 15 itu pula pihak Pak Emron Pangkapi dan Pak Romi mengadakan muktamar di Surabaya, itu ada fatwa yang dikeluarkan oleh Mbah Maimun. Apa itu? Fatwanya begini, yang intinya itu adalah sebaiknya dilakukan muktamar sebelum tanggal 20. Ya. Nah, arti daripada sebelum tanggal 20 sebetulnya sebagai seorang Jawa yang Jawa dan seorang politisi yang sudah senior sekali, itu kan mengartikan itu loh saudara-saudaramu sudah melakukan muktamar di Surabaya, sudah gabung saja ke sana. Karena muktamar di Surabaya itu kan tanggal 15 sampai dengan tanggal 18. Tapi jangan-jangan ini diartikan sebagai tafsir lagi nih. Untuk tafsir lagi harus ada rujukannya lagi. Oke, Pak Nurrafiq, yang terakhir Pak. Kalau misalnya mekanisme melalui Mahkamah Partai tidak bisa dijadikan pegangan untuk menyelesaikan konflik dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan, lewat cara apa agar islah atau rujuk atau apapun yang akan dilakukan oleh P3 agar kedua kubu ini bisa satu kembali? PT UN kah atau apa? Ya, secara hukum tentu melalui PT UN. Namun sebetulnya kami mengetuk hati masing-masing, ya. Marilah kita bersatu, karena P3 ini sudah berumur 41 tahun, dan insya Allah partai ini betul-betul menjadi partai yang punya martabat. Ya. Kalau dihimbau juga nggak bisa-bisa gimana dong, Pak? Kalau dihimbau tidak bisa, ya tentu akan jalan masing-masing. Artinya kami sebagai pengurus yang... Mereka akan dipecat semua maksudnya, Pak? Bagaimana? Mereka semua akan dipecat, kubu Jan Faridz CS. Oh, kalau itu bukan menyelesaikan masalah yang paling bagus. Nanti malah tambah masalah baru, Pak. Nanti munculnya bukan P3, P4, P3 Perjuangan, Pak. Pak Nurrafiq, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ikrar, closing statement Anda. Ini sebenarnya kasus klasik dalam dunia politik kita. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, kemudian koalisi yang ada di parlemen sana, dan internal P3 itu sendiri? Yang jelas kalau menurut saya ya, baik itu kubu koalisi Merah Putih ataupun KIH ya, itu lebih baik menarik diri lah. Tidak usah ikut-ikut di dalam urusan P3 ini. Kalau KIH kayaknya memang sudah menarik diri kan? Jelas-jelas itu yang terjadi, dan kemudian menurut saya juga ya, sebelum itu masuk ke PT UN, lebih baik di internal dulu lah supaya itu diselesaikan. Kenapa demikian? Sebab kalau itu masuk ke PT UN lagi-lagi itu mengundang intervensi dari luar ya, terlepas dari itu lembaga hukum ataupun lembaga pemerintah ya, tapi tetap saja itu artinya mengundang intervensi untuk menyelesaikan satu konflik yang adalah persoalan internal ya. Dan artinya lewat mekanisme internal lebih diutamakan. Betul. Nah, tapi kalau Mahkamah Partai sendiri tidak bisa jadi pegangan untuk menyelesaikan konflik? Kalau buat saya masih ada satu kata, yaitu Mbah Maimun sebagai
ketua majelis surah ya. Jadi kata kuncinya di Mbah Mun ya. Kalau buat saya dia. Jadi Mbah Mun itu yang kemudian akan menentukan apa yang harus dilakukan ya. Dan kemudian mereka memang harus mengikuti karena biar bagaimanapun Anda tahu P3 secara kebetulan itu mayoritas masih berada di bawah Nahdlatul Ulama ya, dan Mbah Mun sebagai tokoh sangat senior di dalam Nahdlatul Ulama itu menurut saya juga menjadi orang yang sangat menentukan juga. Justru perkara ini semakin mengemuka, semakin unik karena sama-sama NU semua yang konflik. Betul. Baik, mudah-mudahan cukup di P3 tidak ada P4 tadi ya. Baik, terima kasih. Sukses buat Anda, sampai ketemu lagi.